barayakita.com. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya kita bersua kembali di radio streaming Baraya dari barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Dan saya Andreas Media akan menemani Anda di kesempatan hari ini ya, tanggal 2 Desember 2020 ya. Salam hangat kami untuk Anda semua Baraya dimanapun Anda berada, yang tentunya tengah menyimak ya audio streaming kami, media sosial kami, karena kita juga live Facebook di Baraya Kita, kemudian juga di Instagram kita live juga di Baraya Kita Official. Oh ya, barayakita.online ya. Jangan lupa untuk like and subscribe ya channel YouTube kami di Baraya Kita Official. Baik Baraya, senang sekali karena di kesempatan hari ini kita akan berbincang bersama narasumber kami ya. Ada narasumber yang akan insya Allah memberikan inspirasi untuk kita semua sesuai dengan tagline kami, yaitu memberikan berita yang positif dan inspiratif. Nanti Anda juga bisa bergabung Baraya untuk berbincang atau juga mungkin bisa memberikan pertanyaan ya. Silakan nanti share aja di media sosial kami. Kita akan sapa dulu narasumber kita. Ada Teh Neng Yupi Amalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Kumaha damang? Alhamdulillah. Senang sekali bisa datang ke studio kami langsung live kita di sini ya Teh Yupi ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan nih ke sini untuk bersilaturahmi dengan Teteh, Bapak, semuanya yang ada di sini. Iya, senang sekali Teh Yupi ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan inspirasi ya. Amin. Memberikan informasi-informasi yang tentunya juga akan menggugah Baraya semua ya, untuk selalu melakukan hal-hal yang positif begitu ya. Amin. Baik, kita perkenalan dulu nih Baraya ya. Teh Yupi ini adalah Duta Pendidikan dan Duta Kooperatif Jabar ya. Wah, ini kalau saya lihat CV-nya nih Baraya, alhamdulillah ya. Luar biasa sekali aktivitas beliau. Ini Teh Yupi aslinya dari Kabupaten Bandung Barat ya? Betul. Tepatnya sekali. Di Gunung Halu. Iya, di Gunung Halu di ujung. Ada ini apa yang orang Gunung Halu cantik begini ya, luar biasa. Alhamdulillah. Ini pendidikannya sekarang lagi menempuh di Universitas Islam Nusantara. Betul. Fakultas apa nih Teh Yupi? Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Alhamdulillah. Dengar-dengar tadi kita ngobrol mau lulus ya bentar lagi ya. Iya, insyaallah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan tahun ini ya targetnya ya. Amin. Kemudian juga memiliki berbagai kemampuan. Tari tradisional apa aja nih Teh Yupi? Kalau dulu aku dari SMA sering narinya jaipong. Oh, jaipongan. Iya, mulai dari adu manis, terus langit biru seperti itu. Iya, kalau ada pentas pasti mengikutinya. Gitu. Alhamdulillah. Orang Gunung Halu ya, pada jago nari ya. Sering MC juga. Terus ini berseberangan sekali nih, jago silat juga katanya ya. Waduh. Karena kebetulan aku itu mengikuti Pagar Nusa dari mulai pas masuk kuliah. Kalau dulu sih orang tua nggak boleh karena ya cewek takut gimana. Tapi karena mungkin melihat perkembangan zaman saat ini bahwa perempuan itu harus bisa menjaga diri pribadi. Saat itu orang tua langsung mengizinkan, malah menyuruh terus untuk gitu. Latihan. Wow. Dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengikuti perlombaan mewakili kampus seperti itu. Sempat juga ya? Ya, alhamdulillah. Terus masih mendalami pencak silat juga sekarang masih? Enggak, kalau sekarang karena ya? udah ini. Yang penting udah punya inilah sedikit basic untuk jaga diri ya. Ya, insyaallah. Karena penting ya, apalagi banyak aktivitas ya Teh ya. Oke. Kemudian juga ini ahli debat juga, bisnis juga. Bisnisnya apa aja nih Teh Yupi? Nih buat Baraya kita yang lagi nonton, mungkin aku itu punya sebuah bukan all shop sih ya, bisnis online, tapi itu barang-barangnya saya simpan di kosan. Itu ngantar 1, 2, 3, 4 itu mengapa saya mengambil nama itu, karena agar bisa diantar ke semua negara gitu. Dan alhamdulillah sekarang itu dari mulai tahun 2018 sampai sekarang 2020 alhamdulillah terus berjalan dan mudah-mudahan maju terus ke depan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Didoain ya. Amin ya Allah. Kayaknya penting sekarang ya untuk terus usaha di tengah-tengah pandemi gini ya. Karena sekarang kan semuanya serba online. Betul. Kita harus bisa memanfaatkannya gitu.
benar sekali, setuju ya. Mudah-mudahan juga menggugah semangat Baraya semua nih ya. Amin. Yang ingin berbisnis apa gitu ya, kenapa enggak ya, mencoba ya dari sekarang yang memang lagi booming ya, online shop gitu ya. Oke. Kemudian juga sekarang masih menjadi asdos juga enggak nih aktivitasnya? Karena kan dari semester 3, alhamdulillah dari semester 3 diberikan kesempatan untuk selalu membantu, mungkin lebih membantu salah satu dosen terbaik saya, mulai dari persiapan akreditasi, persiapan data-data kampus ya. Kalau ini kan harusnya sekarang tuh ke kampus, tapi karena ini sistemnya nggak harus full time gitu. Betul. Jadi setiap kalau bisa dikerjain di rumah ya kenapa enggak masih gitu bisa ya, dikerjain semua itu. Ya berbagai aktivitasnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya. Amin ya Allah. Asisten dosennya ya. Kemudian juga suka nulis juga nih ya? Penulis juga nih? Iya, kalau dulu kan kebetulan dulu itu magang ya di tvharmony.com. Alhamdulillah dari situ mulai suka menulis di web, mulai dari artikel, mulai dari berita, mulai dari cerita. Aku juga sih punya salah satu blog gitu ya, ceritaku itu. Itu menceritakan tentang ya diri saya gitu. Ya sedikit-sedikit. Semuanya kelihatan ya. Iya. Nanti kita kecengin blognya ya biar ketahuan ya. Oke. Banyak sekali aktivitasnya alhamdulillah ya. Dan juga ternyata Teh Yupi adalah duta pendidikan dan duta kooperatif Jabar ya. Bisa cerita dong Teh Yupi, ini kenapa bisa menjadi duta pendidikan terus juga duta kooperatif itu gimana sejarahnya sampai bisa ikutan 2 event ini? Yang pertama mungkin duta kooperatif dulu ya. Itu saya ikuti tahun 2018. Dan pada saat itu ya saya mencoba sih, kalau dulu sistemnya saya nggak mencari prestasi, tapi saya mencoba memberanikan diri, mencari pengalaman gitu ya. Nah di situ saya dari kampus ikut salah satu duta kooperatif dan alhamdulillah pada saat itu saya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan khususnya dalam bidang koperasi, sehingga saya bisa ikut di Pergunu Jawa Barat di koperasinya, terus di kampus saya bisa menerapkan di bisnis saya gitu, dan alhamdulillah di organisasi-organisasi lainnya. Nah berangkat dari situ saya mulai nyaman, saya mengikuti duta pendidikan karena kebetulan saya senang sekali gitu ya berkecimpung dalam dunia pendidikan. Karena saya melihat juga di daerah saya tuh, jadi banyak orang yang memang memandang bahwa pendidikan itu tidak penting. Nah, malah yang udah SD langsung nikah, yang masih banyak banyak sekali. Apalagi saya itu di kampung Teh. Jadi yang udah SD langsung kerja, karena mereka beranggapan apa sih ngapain sih sekolah atau mencari pendidikan tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya mencari kerja gitu ya. Pemikirannya seperti itu. Nah di situ saya hati saya tergugah bahwa saya nih harus ikut membantu membuka mindset mereka bahwa pendidikan itu sangat penting. Karena pendidikan itu bukanlah hanya untuk mencari kerja ya Bu, tapi untuk membentuk karakter kita. Karena disitulah kita akan membentuk karakter kita mulai dari tingkah laku, cara bicara, cara pakaian, terus membuka mindset juga bahwa jangan memandang bahwa pendidikan itu tidak penting. Mungkin ujung-ujungnya kita mencari kerja, tapi pekerjaan apa yang akan kita dapatkan? Apakah mungkin gitu ya orang yang tidak sekolah, orang yang kerjanya di sawah itu kita dapat kerja di sebuah perusahaan besar? Kan itu sangat tidak mungkin, karena di perusahaan itu membutuhkan ilmu yang memang harus didapatkan di dunia pendidikan. Mungkin seperti itu. Oke, itu yang melatar belakangi ya. Kenapa sampai bisa ikutan duta kooperatif dulu ya? Itu pas kuliah juga berarti ya? Iya, pas kuliah semester 3 kalau nggak salah. Masih awal ya? Masih awal. Ini tingkat Jawa Barat juga ya? Alhamdulillah tingkat Jawa Barat. Ini persaingannya gimana saat itu? Karena kan di situnya tingkat Jawa Barat ya, tapi yang mengikuti itu di mana-mana gitu. Iya, benar. Jadi saya itu sangat luar biasa sekali. Tapi dari situ saya mengambil pengalamannya. Ternyata kalau kita dihadapkan dengan orang-orang yang sangat luar biasa, ternyata kita itu bukanlah apa-apa gitu. Berarti kita harus terus belajar dan mencari lagi pengalaman yang lebih baik gitu. Oke. Ini saat menjadi duta kooperatif ya. Ini masih yang duta kooperatif ya. Kita belum yang duta pendidikan. Nah ini yang di apa sih? Yang di tes itu yang diuji apa saja sih?
Seperti yang kita kalau mau CPNS teh. Jadi itu ada pelatihan mulai dari bagaimana public speaking. Pertama itu pelatihan dulu. Terus yang kedua itu tes SDA pengetahuan. Itu ada kalau nggak salah 105 soal 100 PG, 5 esai gitu seperti itu. Oh, jadi ada tes tertulis. Iya, pastinya. Terus kalau tes lainnya apa lagi tuh? Itu unjuk bisa. Unjuk bisa. Kita bisa apa ya? Saya salah satunya karena basicnya nari, jadi saya nari. Jadi gitu, itu ya. Tapi itu macam-macam ya, nggak dibatasi gitu ya. Jadi gitu. Apapun yang merupakan keahlian gitu ya, atau kebisaannya itu bisa ditunjukkan ya. Bisa. Wow. Dan alhamdulillah menjadi duta ya. Alhamdulillah. Itu tahun 2018 bulan apa itu? Bulan apa ya? Saya lupa lagi. Berarti udah hampir 2 tahun dong ya ini ya. Udah hampir 2 tahun. Terus menjadi duta kooperatif, apa sih yang kesan-kesannya gitu loh? Pasti seneng banget kan dulu terpilih jadi duta kooperatif itu? Seneng banget sih teh, karena di situ kita belajar tadi dalam bidang koperasi. Di situ kita membantu UMKM yang ada di desa, kota, kabupaten untuk terus maju khususnya dalam bidang bisnis gitu. Jadi selain kita juga berkecimpung dalam dunia koperasi, kita juga belajar gitu. Belajar ternyata seperti ini, seperti ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan saat menjadi duta kooperatif tersebut. Alhamdulillah. Gitu. Itu yang menjadi duta kooperatif berapa banyak tuh setiap tahunnya? Itu tergantung sih teh. Banyak yang mengikutinya. Kalau kemarin itu ada sekitar 40-an. 40-an ya. 40-an. Itu dari berbagai kota dari kabupaten ya? Malah enggak dari berbagai kota kabupaten, ada yang dari luar gitu. Tapi ada juga ya? Gitu. Oke. Menarik sekali nih ya. Alhamdulillah. Banyak pengalaman ya teh ya? Iya, pengalaman sih yang dicari. Terus program kerjanya apa jenis selama ini? Tadi membantu UMKM yang langsung ada di masyarakat untuk terus menggali mengembangkan UMKM yang ada di masyarakat tersebut gitu. Dan sejauh ini bagaimana di tingkat Jawa Barat teh UMKM-nya perkembangannya sampai saat ini? Alhamdulillah sih teh, karena kemarin tuh di Jawa Barat itu mengadakan di Gedung Sate tuh ya, ada pameran khususnya UMKM dan di situ ternyata banyak banget warga Jawa Barat yang sangat antusias terhadap UMKM yang ada di Jawa Barat gitu. Mudah-mudahan dengan adanya duta ini semakin menambah maju ya. Amin ya Allah. Dan bergerak terus ya. Amin. Karena kan sekarang perekonomian agak lesu karena pandemi ya. Betul. Tapi kita yakin UMKM bisa bertahan terus ya. Sebenarnya sih pandemi ini bukan sebuah halangan gitu ya, karena sekarang semuanya sudah serba online, sudah serba bukan hanya offline aja, malah sekarang itu lebih laku di online karena mereka tidak usah capek-capek belanja ke pasar, belanja ke sini, malah lebih praktis, tinggal ketuk pintu langsung datang gitu. Jadi kita memanfaatkan teknologi ya, teknologi yang justru bisa menjadi keuntungan kita ya, betul sekali, untuk menjalankan UMKM tadi ya. Oke. Dan masih ada ini nggak sih di Duta Kooperatif program-program kerja kedepannya seperti apa gitu? Kalau targetnya kan itu 1 tahun masa baktinya. Masa baktinya. Betul, selesai dong? Iya, udah selesai. Alhamdulillah. Sekarang baru sekarang sih di Duta Pendidikan tahun 2020 ini yang mau berakhir Desember gitu. Jadi Duta Kooperatif sudah beres, alhamdulillah udah jalan dengan lancar ya. Dan sekarang lagi menjalani tugas dan program-program kerja di Duta Pendidikan. Kalau gitu kita ngobrolin dong soal Duta Pendidikan. Ini bisa setelah jadi Duta Kooperatif terus jadi Duta Pendidikan juga. Ini informasinya dapat dari mana sih Teh Yupi sampai kan mengikuti berbagai ajang seperti ini? Dulu itu ada salah satu calon DPR yang ngasih tahu informasinya. Kamu ikutan ini nih, kamu ikutan yang pertama ajudan gubernur, yang kedua ikut Duta Pendidikan ini, kamu ikutan cobain aja cari pengalaman. Saya tuh mengikuti ajudan gubernur, ternyata saya nggak lolos ya. Gitu. Yang kedua saya mengikuti Duta Pendidikan yang alhamdulillah di tingkat Jawa Barat saya menjuari juara ketiga. Yang diberikan kesempatan, ternyata Allah itu tidak memberikan di celah ini, ternyata Allah memberikan di sebelah ada pintu sini. Yang lain ya. Ada pintu yang lain. Ini bisa tahu ajang-ajang seperti ini kalau untuk masyarakat atau teman-teman pelajar lain dan mahasiswa itu gampang nggak sih mendapatkan informasi-informasi seperti ini, karena mungkin nggak semua terbuka untuk umum ya? Gampang banget. Itu kan sekarang asal kita melek terhadap informasi, kalau kita menggunakan gadget ini secara
positif, kita mencari informasi-informasi di media sosial itu sangat gampang banget. Jadi kita itu harus bisa memanfaatkan handphone tentunya karena sekarang itu semua berita, semua informasi itu sudah ada di media sosial. Jadi jangan main game doang ya. Jadi tahu informasinya dan akhirnya mengikuti tadi ajang duta pendidikan. Iya, betul. Itu apakah hampir sama dengan duta kooperatif atau ada hal-hal yang membedakan saat tesnya? Tentunya beda sih. Kalau di duta pendidikan itu selain kalau tes sama kalau unjuk kabisa itu ada juga. Okay. Terus kalau di duta pendidikan itu ada pelatihan-pelatihan. Tadi ada catwalk, terus ada juga public speaking. Terus kalau di duta pendidikan juga mungkin dari segi program kerjanya itu lebih ketat lah, lebih banyak gitu ya. Mungkin yang membedakannya itu gitu. Oke. Dan ini banyak juga pasti peminatnya dong ya. Apalagi tingkat Jawa Barat ya. Alhamdulillah. Gimana saat persaingannya di bulan apa sih? Kemarin itu kalau nggak salah Februari tanggal 18 kalau nggak salah. Berarti sebelum pandemi ya? Iya, sebelum Alhamdulillah. pandemi. Ya kan kalau sekarang mah susah. Udah semuanya terbatas ya. Iya. Berapa banyak itu pesertanya dulu? Banyak sekali sih, kalau yang ditampung itu cuma 30, kalau nggak salah 30-an. 30 aja duta yang akhirnya terpilih gitu ya. Enggak sih, kalau yang terpilih 5. Oh, 5 pasang. 5 pasang. Berarti ada 10 orang. Iya, ada 10 orang, 5 putri, 5 putra seperti itu. Oke, dan Teh Yupi adalah salah satu pasangannya tadi ya. Alhamdulillah saya ketiga gitu. Ketiga ya. Alhamdulillah. Ini pasangannya apakah memang sama dari Gunung Halu atau beda-beda? Beda-beda. Kebetulan pasangan saya itu dari Garut. Dari Garut? Iya, dari Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Jadi beda-beda. Ada yang satu wilayah, ada yang beda wilayah malah gitu. Gitu ya. Jadi emang random gitu ya. Iya. Oke. Dan ini diikuti oleh pelajar dan mahasiswa. Iya, betul. Oke. Tingkat SMA sampai. Jadi kalau duta pendidikan itu ada khusus pelajarnya, duta pendidikan pelajar Jawa Barat, dan ada juga duta pendidikan Jawa Barat khusus untuk mahasiswa-mahasiswanya. Jadi ada kategorinya beda ya? Iya, ada kategorinya gitu. Oke, alhamdulillah ya. Berarti di bulan Februari terpilihnya, dan sekarang tengah menjalani tugas-tugasnya ya. Alhamdulillah. Ini kalau menjadi duta pendidikan tentunya dinilai ininya juga nggak sih nilai akademiknya? Iya kan, itu dari prestasi tentunya. Kayaknya namanya juga pendidikan ya. Beratnya harus sejauh mana sih mempertanggungjawabkan ya pendidikannya. Itu apakah ada batas nilai yang harus menjadi kriteria? Kalau waktu itu sih nggak dilihatin kepada kita ya, cuma yang harus dinilai itu yang pertama dari prestasi, dari kegiatan, dari aktivitas, dari nilai tes sama dari unjuk kabisa seperti itu. Jadi itu saling melengkapi ya, hingga betul. menjadi poin yang besar dan bisa menentukan menang tidaknya ya. Iya. Mantap ini. Oke, kemudian tujuan dari duta pendidikan apa sih sebenarnya? Tentunya membantu pemerintah dalam membangun pendidikan yang ada di Jawa Barat, khususnya karena saya di Jawa Barat dan umumnya untuk Indonesia pastinya ya. Jadi karena tadi melihat karena pendidikan di Indonesia itu sangat rendah, mungkin disinilah perannya pemuda-pemudi untuk ikut aktif dalam membantu mengembangkan pendidikan yang ada di Jawa Barat khususnya ini, gitu, seperti itu. Dan program-program kerjanya sendiri sejauh ini seperti apa nih yang udah dijalankan? Yang pertama itu kemarin ada edukasi. Duta pendidikan ini sih bukan hanya lebih kepada pendidikannya ya, karena sekarang kita berada di ranah pandemi. Jadi kemarin itu di Garut mengadakan edukasi kesehatan, edukasi kesehatan di masyarakat. Selain itu juga ada edukasi tentang pendidikannya, tentang pentingnya suatu pendidikan. Yang kedua itu mengadakan kayak wadah-wadah untuk menggali skill-skill yang ada di masyarakat. Contohnya ada kalau Teh Putri itu sarang tumpah tuh ya. Kalau Teh Putri ya, nah itu juga salah satu. Kalau saya itu namanya tuh Indonesia Pintar, Indonesia Cerdas. Jadi itu membentuk wadah-wadah yang memang
ya untuk mewadahi masyarakat yang mempunyai skill atau pendidikan yang bagus atau mempunyai kecerdasan yang bagus untuk diaplikasikan kepada masyarakat tentang pentingnya suatu pendidikan seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi tugasnya sebenarnya cukup ini juga ya, menjadi tantangan ya. Baik Mbak Raya yang tengah bergabung ya, kami ucapkan selamat pagi. Kami tengah mengudara langsung ya dari Jalan Peta nomor 168 Bandung, dan kita tengah berbincang bersama Teh Neng Yupi Amalia, Duta Pendidikan dan Duta Kooperatif Jabar. Untuk Barai semua yang mau bergabung atau mau bertanya, silakan langsung aja di media sosial kami. Anda yang lihat Facebook langsung saja di Facebook kami ya, ketik pertanyaan Anda, atau juga yang lewat Instagram silakan ya di share juga pertanyaannya, dan nanti juga hasilnya kita akan postingkan di channel YouTube kami di Barai Kita Official. Dan jangan lupa Baraya, siaran kita didukung, disupport oleh rekanan kami yaitu CV Arkis Desain Interior dan PT Jabar Maya Internet Solution. Baik Teh Yupi, kita lanjutkan lagi nih. Oke. Duta Pendidikan dan Duta Kooperatif Jabar. Selaku seorang mahasiswa nih Teh Yupi melihat pendidikan kita seperti apa sekarang? Karena kan kita lihat bahwa Indonesia itu pendidikannya sangat rendah. Tadi yang pertama itu karena kurangnya mindset mungkin ya. Dari segi mindsetnya yang masih belum terbuka tentang pentingnya suatu pendidikan, sehingga kita itu berada di posisi terbawah mengenai pendidikan. Kan kalau kita pendidikannya maju, pendidikannya hebat, otomatis selain membantu Jawa Barat juga membantu bangsa Indonesia untuk maju. Seperti itu. Jadi mungkin kepada pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat ya lebih melek terhadap pendidikan-pendidikan yang ada di desa, karena kita ketahui bahwa pendidikan di desa itu sangatlah sangat rendah banget, masih belum sama gitu ya, belum rata seperti itu. Jadi mungkin yang kalau di kota kan udah banyak sentuhan-sentuhan tuh ya, tapi untuk di desa itu belum banyak yang tersentuh tentang pentingnya pendidikan, sehingga banyak orang yang tidak peduli mau sekolah atau enggak, enggak peduli bisa membaca atau enggak, sehingga saat mereka ke kota mereka kok kayak gini ya, kayak gini, karena mereka belum paham tentang pentingnya suatu pendidikan. Seperti kita ketahui, kalau sekarang ini kita tertutup terhadap pendidikan, kita tertinggal banget gitu. Betul, sangat tertinggal. Apalagi sekarang zaman terus maju seperti itu. Semakin berat ya tantangan kita ya. Semakin berat. Karena emang dari luar juga terus meningkat ya. Iya betul. Kualitasnya, ya, apalagi didukung oleh teknologi yang semakin tinggi ya. Kalau kita tidak mengejar, mungkin kita juga bisa tertinggal ya. Iya betul. Apalagi ditambah dengan pandemi seperti sekarang ya. Nah seperti kita, itu. dengan dunia pendidikan sekarang tentunya menjadi persoalan juga ya. Karena kualitas juga otomatis ini ya bisa dibilang turun enggak juga, tapi ada banyak tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita ya, dari pelajar kita ya, dengan daring sekarang yang sangat berat ya untuk menerima suatu pembelajaran ya. Ini sebuah cerita ya Teh. Jadi saya itu melihat, bukan ya ini mah langsung saya alami gitu ya. Tetangga saya itu punya anaknya itu SD. Kan sekarang semuanya serba daring. Namun kan anak SD kelas 1 belum bisa apa-apa, sedangkan sekarang sudah semuanya pakai online. Terus si orang tuanya itu tidak bisa membaca gitu ya. Bukan masih ada ya? Iya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, karena dulu mereka berpikir tidak penting pendidikan. Jadi setelah sedikit bercerita, berkomunikasi, saya nyesel nih. Saya nggak nerusin, karena SD langsung keluar, jadi saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, sehingga anak saya saat membutuhkan saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa gitu. Ngebantu ya, nggak bisa ngebantu. Ternyata pendidikan itu sangat penting, karena untuk membentuk anak yang berkualitas itu dimulai dari orang tua yang berkualitas yang akan memberikan pendidikan yang bagus untuk anak-anaknya, seperti itu. Jadi madrasah pertama itu ya, dari rumah ya, dari orang tuanya ya. Oke, dan memang sekarang juga kita melihat masih belum, tadi kata Teh Yupi juga masih belum meratanya ya, kualitas pendidikan kita ya.
Apalagi dengan sekarang pandemi, kita dari Maret sampai sekarang masih jarak jauh ya. Anak-anak belum bisa optimal mendapatkan pembelajaran, walaupun kita juga udah dibantu oleh pemerintah mendapatkan kuota belajar. Namun kadangkala juga ini tidak optimal ya, karena tiap daerah beda-beda ya. Iya. Karena ada yang bagus sinyalnya, ada yang jelek. Nah, itu salah satu kendala yang paling utama. Tadi juga orang tua juga belum semua ngerti apa itu GC, apa itu aplikasi belajar ya. Padahal udah dikasih fasilitas tapi tidak bisa dimaksimalkan ya. Betul. Padahal kalau kita bisa memaksimalkan kuota belajar 30 giga dan 5 giga yang utama itu sangat bagus sekali sebenarnya. Hanya tidak bisa dimaksimalkan, padahal satu cara untuk mendapatkan pembelajaran yang baik juga ya. Nah, ini bagaimana nih dari Teh Yupi menanggapi ini? Karena ini suatu kelemahan kita juga ya. Bagaimana anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran yang baik seperti layaknya kita kalau tatap muka di sekolah? Ya mungkin segimanapun pemerintah memberikan ya dana untuk anak-anak belajar, tapi tetap aja tidak efektif yang namanya online. Seperti tadi salah satunya itu adalah jaringan. Jaringan, tidak semua wilayah itu ada jaringan, apalagi di saya di ujung banget, Teteh. Saya pernah main ke Gunung Halu, itu sinyalnya saya harus gini-gini nyari-nyari mana ya. Itu paling Telkomsel itu juga kalau ada, kalau nggak ada ya Allah susah banget. Kalau nanya kayaknya wassalam aja ya. Segimanapun kita belajar online dimaksimalkan, itu tidak akan maksimal. Yang pertama itu dari segi jaringan. Yang kedua, tidak semuanya orang memiliki alat komunikasi. Karena tidak semua orang itu memiliki materi yang cukup ya tentunya. Banyak orang yang minjem atau malah berdua, kan itu sangat tidak efektif banget, tidak mendukung banget dalam belajar. Yang ketiga, saat belajar online itu tadi saya melihat tetangga saya, karena orang tuanya tidak bisa, anak tidak bisa, akhirnya ya dibiarin aja asal ini gitu. Jadi tidak terpantau langsung oleh guru ya masing-masing gitu. Betul. Jadi otomatis ini kalau tidak ada pendampingan ya yang konsisten ya, yang optimal, anak juga sulit untuk mendapatkan pembelajaran ya. Iya, betul. Apalagi tadi tambah orang tuanya juga nggak semua mengerti teknologi ya. Jadinya jangankan anak-anak dibiarkan sendiri ya. Jangankan untuk membantu untuk belajar, untuk untuk tadi mengambil atau memanfaatkan data yang dari pemerintah aja, karena tidak melek terhadap teknologi, akhirnya gimana sih caranya untuk mendaftarkannya kayak gitu, karena memang kurangnya tadi dari segi pendidikan gitu. Dan nggak semua juga memiliki gadget yang memadai ya. Kadang ada orang yang handphonenya biasa gitu, karena mereka ya kurang merata di situ. Nggak semua merata bisa memiliki gadget yang memadai, yang RAM-nya sesuai. Jadi dikasih kartu oleh pihak sekolah juga nggak bisa dipakai karena nggak masuk di handphonenya ya. Kan itu banyak juga masukan dari masyarakat seperti itu ya. Iya, betul. Tapi tips dan triknya nih dari Teh Yupi selaku duta pendidikan seperti apa nih menghadapi tadi ya kesulitannya ya, kelemahan-kelemahan kita di masa pandemi sekarang. Nah, ini tipsnya and triknya untuk adik-adik dan juga untuk orang tua seperti apa nih? Ya mungkin untuk keluarga di rumah yang sekarang lagi nonton nih Baria Kita online ya, tentunya karena kita sekarang berada di era pandemi, kita jangan jadikan era pandemi ini jangan dijadikan suatu kelemahan atau alasan untuk kita tetap maju atau bergerak gitu. Jadikanlah semua kelemahan atau kekurangan ini menjadi sebuah kelebihan yang harus kita manfaatkan agar tetap kita dapat berkarya, agar dapat berprestasi, agar terus belajar gitu. Karena kalau kita diam-diam saja, kita akan ketinggalan. Kalau bukan sekarang, siapa lagi? Dan kalau bukan kita, kapan? Siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu. Oke. Jadi tetap hadapi aja yang kita bisa memaksimalkan yang kita miliki ya. Walaupun mungkin ditambah tadi tantangan-tantangannya ya. Syukuri mungkin lebih seperti itu, karena setiap kejadian, setiap sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya, ya seperti itu. Insya Allah ya. By the way, Teh Yupi ini duta pendidikan tadi kan ada 10 pasang ya. Iya. Ini udah pada terjun kemana saja nih? Padahal ini lagi masa-masa pandemi, apakah semuanya virtual juga atau gimana? Kalau kemarin sih enggak, kalau yang di Garut karena kan
saya tuh ya, saya daerah dari Gunung Halu. Saya mengembangkan di daerah Gunung Halu. Jadi sekarang itu mulai di daerah-daerah masing-masing terlebih dahulu gitu untuk yang 10 orang tadi ya. Iya, seperti itu gitu. Sejauh ini yang sudah coba dikembangkan apa aja nih tuh? Tadi yang pertama edukasi, yang kedua membentuk wadah-wadah untuk masyarakat, yang ketiga itu kita belusukan kepada masyarakat, melihat anak-anak yang memang tidak belajar di situ, kita memberikan pelatihan atau belajar secara gratis. Contoh di kampung saya kan ada memang anak-anak yang tidak bisa sekolah, saya membentuk suatu pendidikan yang namanya agama Islam, pendidikan. Jadi di situ orang-orang anak-anak yang tidak bisa belajar ya ikut belajar seperti itu. Tapi itu ada tenaga bantuan nggak? Kan duta pendidikan cuma 10 orang nih. Ini kalau misalnya terjun ke masyarakat kan pastinya butuh tenaga atau bala bantuan ya? Bekerja sama. Kemarin kita bekerja sama waktu di Garut, bekerja sama Universitas Pendidikan Indonesia, bekerja sama Karang Taruna dan para tokoh masyarakat yang ada di setempat seperti itu, karena kalau sendiri itu nggak mungkin ya. Betul. Pagi luas sekali ya jangkauan kita di Jawa Barat ya. Nah kalau misalkan ada pihak-pihak yang pengen bersinergi tuh dengan duta pendidikan kemana? Mungkin nanti boleh menghubungi yang dikenal terlebih dahulu. Mungkin nanti kita berikan kepada ketua pendidikan IP-nya langsung gitu. Jadi sangat terbuka kemungkinan untuk sekali. Bersinergis ya. Iya, betul. Karena pastinya masyarakat atau pihak-pihak di lapangan biasanya pasti sangat membutuhkan ya duta-duta untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan atau program-program kerja di wilayah masing-masing ya. Oke. Ternyata sangat luas ya kemungkinan untuk terjun ke masyarakat ya. Apalagi sekarang itu kan mau lengser nih ya. Gitu. Jadi nanti tanggal tahun 2021 mulai lagi dibentuk untuk duta pendidikan Jawa Barat seperti itu. Apalagi juga kemungkinan kita nanti tetap muka belajar dimulai Januari ya kalau tidak ada perubahan ya. Oke, kita tunggu saja ya. Dan pasti ini Teh Yupi dan teman-teman akan lebih gencar lagi ya. Amin. Baik, Mbak Raya, kita masih berbincang bersama Teh Yupi ya, Duta Pendidikan dan Duta Kooperatif Jabar ya, masih di barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Silakan yang mau bergabung boleh sampaikan pertanyaannya via Facebook maupun Instagram yang tengah Anda saksikan saat ini. Baik Teh Yupi, masih ada cita-cita apa nih ke depan Teh Yupi? Tentunya satu sih cita-cita saya itu menjadi orang yang bermanfaat gitu. Karena ngapain sih kita banyak prestasi, ngapain kita banyak materi kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain. Tentunya ingin menjadi orang yang bermanfaat dan memang itu dibutuhkan ilmu dan pendidikan yang baik dan berkualitas seperti itu. Oke. Mudah-mudahan tercapai ya Teh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, tapi kan banyak teman-teman pelajar, mahasiswa ya yang memang apalagi masa kayak gini ya, akhirnya banyak di rumah aja, banyak aktif di rumah aja ya. Sebenarnya penting nggak sih mengikuti berbagai ajang seperti Teh Yupi lakukan sekarang ya? Duta pendidikan, duta kooperatif. Begitu tadi saya baca CV-nya, organisasi yang Teh Yupi ikuti banyak ya, dari OSIS segala macam ya, banyak sekali. Nah itu Teh Yupi sendiri pribadi kenapa sih harus mengikuti banyak sekali organisasi, wadah-wadah, kegiatan-kegiatan di luar dan sosial? Kenapa? Kalau dikatakan penting atau tidak penting itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing ya Teh. Kalau menurut saya penting karena di situ kita akan belajar sesuatu yang memang tidak kita pelajari di ranah atau sekolah kayak perkuliahan itu nggak mungkin kita pelajari. Nah di organisasi itulah kita akan belajar bagaimana contoh berkomunikasi dengan masyarakat, langsung terjun ke masyarakat. Karena kan kalau di ranah bangku kuliah kita nggak langsung diberikan secara prakteknya. Nah di organisasi inilah kita diberikan pelajaran secara langsung prakteknya kepada masyarakat. Karena kan kita berpendidikan itu tentunya ujung-ujungnya nanti itu kembali kepada masyarakat. Seperti itu. Mungkin lebih belajar dari awal kali ya. Gitu. Oke, jadi lebih ke lapangan ya, lebih membaur ya sama orang-orang ya. Yang ini nggak akan bisa didapatkan di bangku kuliah ya. Apalagi sekarang di rumah aja ya. Apalagi jarak jauh sekarang ya. Banget. Susah ngobrol, susah sosialisasi ya. Dan ya itu tadi, karena saya juga kan dari gaya bicara Teh Yupi ya, beda sama mereka yang nggak pernah ngikutin aktivitas ya. Mungkin mereka banyak yang diem aja, nggak terlalu banyak komunikasi ya. Mungkin itu juga salah satu bentuk positif ya, yang didapatkan dari berbagai
kegiatan yang dilakukan ya. Betul sekali. Berarti selama ini Teh Yupi udah mengikuti berbagai aktivitas sejak SMA ya? Dari SMP sih. Oh, udah mulai suka gitu ya? Iya, kalau SD aku paling mengikuti pramuka paskibra, SMP mengikuti paskibra pramuka. Nah, dari mulai SMA sebenarnya sih orang tua kurang mendukung, tetapi karena banyak kekhawatiran mungkinnya ke orang tua ya. Sekali sampai ditungguin. Karena kebetulan dulu aku mengikuti pengibaran tuh ya, pengibaran paskibra kecamatan. Jadi latihan sampai sore sehingga orang tua tuh khawatir. Tapi di situ saya bisa membuktikan bahwa saya dengan seperti ini saya bisa sukses gitu. Meskipun ya belum gitu. Insya Allah udah ada kesuksesan loh, hanya nggak sadar aja Teh Yupi ya. Ini salah satu bentuk kesuksesan karena bisa menyampaikan hal-hal bermanfaat ya untuk orang banyak. Ini juga salah satu bentuk kesuksesan loh. Jadi memang didorong dari keinginan ya untuk pengen banyak memberikan manfaat ya, dan mungkin juga jiwa pengen tahunya kayaknya gede ya. Iya, karena tadi berangkat dari melihat dari kampung saya sendiri, ya banyak yang tertinggal gitu ya. Jadi saya harus menjadi orang yang bisa mengembangkan kampung saya. Di situ saya terus belajar agar bisa bersaing. Saya melihat gitu ya, desa-desa lain, kampung-kampung lain itu terus berkembang, melihat dari fasilitas-fasilitas yang ada di ya desa-desanya. Tapi melihat dari desa saya sendiri gitu sangat tertinggal, itu memang sangat tertinggal dari segi bantuan, malah dari segi pendidikan itu sangat tertinggal gitu, sehingga saya tuh harus bisa mengembangkan desa saya sendiri gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Betul. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong Mbak Raya ya. Karena nggak semua anak muda mau mikirin hal-hal yang serius kayak begini ya. Biasanya orang mikirin kayak gitu kalau udah kerja, udah mendapatkan kedudukan baru berarti tugas saya kesini ya. Itu karena sebatas tugas ya. Tapi kalau misalnya keinginan untuk mengembangkan tempat tinggalnya atau wilayahnya, ini mungkin nggak semua orang bisa itu ya. Dan ternyata Teh Yupi mewakili anak muda sekarang ya. Luar biasa loh. Mudah-mudahan tercapai ya Teh Yupi ya. Karena emang nggak semua desa di Jawa Barat sudah maju ya. Masih banyak yang harus dikembangkan ya. Baik, dan tentunya juga di Jawa Barat masih banyak ya yang masih timpang kayak gitu. Bagaimana sejauh ini untuk dunia pendidikannya? Tadi saya sudah sampaikan. Baru di kota-kota besar saja ya? Iya, itu hanya kota-kota besar. Untuk kota-kota yang terpencil itu sangat banget tertinggal, apalagi kurang tersentuh gitu, kurang tersentuh. Banyak orang yang tidak bisa sekolah, banyak, meskipun pemerintah sudah memberikan ini banyak beasiswa, tapi kan untuk daerah ranah-ranah desa-desa terpencil itu karena kurang update terhadap media sosial, sehingga mereka itu tidak paham dan tidak ngerti, bahkan tidak mendapatkan informasinya gitu. Iya. Itu dia, karena nggak semua orang tahu ya. Seperti tadi kata saya bilang, mungkin nggak semua orang di pelosok sana tahu ada duta pendidikan, duta kooperatif ya. Ini juga kalau tidak didukung oleh tadi ya ilmu pengetahuan dan teknologi ya bisa tertinggal tadi ya. Dan itu yang udah terjadi sebenarnya ya. Baik, kalau memandang anak muda sekarang nih Teh Yupi, anak-anak generasi zilenial sekarang ya, ini sosok mereka menurut Teh Yupi seperti apa nih? Kalau saya melihat plus minusnya, alhamdulillah untuk sekarang itu banyak pemuda-pemuda yang membentuk wadah untuk langsung terjun ke masyarakat. Kayak gerakan mengajar desa itu, sarang tumpah itu kan salah satu bentuk wadah yang memang untuk tadi menggali skill-skill masyarakat, itu sangat membantu. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih, saya khususnya orang yang dari desa sudah peduli mungkin ya kepada kami gitu ya. Nah mungkin plus minusnya mungkin untuk pemuda-pemuda yang masih belum peduli tentang pendidikan untuk anak-anak desa, mungkin dari sekarang ya bantu anak-anak desa atau anak-anak yang memang kurang bisa belajar, tidak mendapatkan pendidikan, untuk terus bersemangat sehingga mereka bisa mengemban pendidikan secara layak dan baik gitu. Insya Allah ya, amin. Amin ya Allah ya amin. Itu hal yang sangat mulia sekali ya, mudah-mudahan ya, amin ya Allah, tercapai. Nah ini kan kita udah sampai di bulan Desember ya, kita udah mau tutup tahun nih ya Teh ya. Selama setahun ini Teh selaku duta pendidikan ya, Teh Yupi bisa memandang apa nih refleksi akhir tahun?
Mungkin pandangannya seperti apa sih? Ya mungkin cerminannya dan mungkin bisa nanti tercapai pendidikan yang baik di tahun depan seperti apa? Ya kalau harapan saya mudah-mudahan ke depannya untuk khususnya duta-duta pendidikan entah itu Jawa Barat, kabupaten kota itu untuk terus belusukan gitu untuk kepada masyarakat daerah-daerah terpencil, karena kan tadi meskipun sekarang teknologi sudah sangat canggih, tapi tidak semua orang yang bisa melek terhadap teknologi. Nah, di situ mungkin peran kita sebagai pemuda-pemudi untuk langsung memberikan edukasi secara offline kepada masyarakat yang memang belum melek terhadap pendidikan seperti itu. Iya, masih belum semua ya. Iya. Tinggal tugas kita bagaimana untuk memeratakannya itu ya. Karena emang nggak mudah ya. Iya, apalagi mudah. Jawa Barat juga luar biasa luasnya ya. Iya, betul. Baik, Mbak Raya yang baru merapat, kami ucapkan selamat pagi ya. Kita tengah berbincang bersama Teh Yupi Amalia ya. Beliau adalah Duta Pendidikan dan Duta Kooperatif Jabar ya. Dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang tengah memantau ya, tengah nonton langsung ya lewat Facebook dan juga lewat Instagram. Nanti juga hasilnya bisa Anda saksikan ya di channel YouTube kami di Barai Kita Official. Baik, Teh Yupi Amalia. Masih ada keinginan-keinginan apa lagi Teh Yupi? Cita-cita sebenarnya jadi apa sih? Aku kan jurusan agama ya, tapi ini banyak apa sih yang dilakoni ya, organisasi dan macam-macam. Sebenarnya cita-cita pengen jadi apa? Aku sih pengen jadi dosen gitu ya, makanya saya udah asdos kan, udah tercapai ya. Pengen jadi dosen ya, tentunya yang mudah-mudahan tercapai, mudah-mudahan diberikan rezeki untuk terus ya kuliah gitu ya. Amin. Karena kan sekarang memang susah gitu. Kebetulan saya juga kan kuliah ini karena beasiswa atas rezeki ya, mudah-mudahan lewat jalur apa dulu beasiswanya? Prestasi juga. Dulu tuh saya kuliahnya di Pasteur Pasim karena mendapatkan jurusan informatika. Namun karena sayanya nggak sesuai dengan fashion gitu ya, karena dulunya saya itu IPS. Jadi sekarang daripada saya stres mikirin informatika yang tiap hari harus ngoding, akhirnya saya diberikan ya kelonggaran beasiswa juga di Universitas Islam Nusantara, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang betah gitu. Alhamdulillah, berarti sesuai ya. Iya. Kadang-kadang emang kita menentukan sesuatu itu agak susah ya, dan kalau belum kita jalani belum tahu nih kita maunya apa sih ya, passion kita kemana gitu ya. Oke, alhamdulillah. Jadi pengen jadi dosen ya. Ya, amin. Mudah-mudahan diberikan rezeki juga untuk kedepannya. Dan terus ke jenjang yang lebih tinggi ya. Amin ya. Karena saya yakin anak-anak sekarang apalagi tipikal kayak Teh Yupi pastinya pengennya terus belajar sampai kan jenjang yang lebih tinggi lagi ya. Sebenarnya sih banyak orang juga ya Teh yang berpikiran karena saya tuh nggak punya uang untuk melanjutkan kuliah atau melanjutkan sekolah. Tapi kalau menurut saya itu adalah persepsi yang memang salah gitu. Selama kita mempunyai keinginan, selama kita mempunyai cita-cita, pasti ada jalan kalau kita mau mencoba. Seperti itu. Yang penting kuat aja niatnya. Pasti Allah itu pasti akan memberikan rezeki kepada kita yang memang mempunyai cita-cita, yang mempunyai harapan ke depan, apalagi untuk sesuatu atas dasar niat karena Allah gitu. Ini mudah-mudahan menginspirasi Baraya semua ya, karena mungkin hampir sama mungkin karena nggak semua meratakan perekonomiannya. Padahal banyak sekali mereka para pelajar yang ingin melanjutkan kuliah ya, atau ke perguruan tinggi gitu ya, tapi keterbatasan biaya. Kalaupun sekarang alhamdulillah kita sih udah sampaikan wajib belajar kan sampai SMA ya sekarang ya, alhamdulillah. Tinggal nanti pendidikan selanjutnya seperti apa. Nah, kata Teh Yupi tadi pasti ada jalannya. Tinggal kitanya aja mencoba untuk mencari tahu bagaimana caranya gitu ya. Nah, ini sebuah tantangan dan ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya, karena sedangkan tadi kata Teh Yupi ya, kita udah melek teknologi ya, anak-anak muda kayaknya sekarang udah nggak asing lah untuk cari searching berbagai informasi ya. Karena sekarang itu di mana-mana selain media sosial, di media cetak juga kita kan tadi banyak orang yang belusukan yang peduli pendidikan, bahwa pendidikan itu sangat penting. Nah di situ asal kitanya mau, buktinya saya orang yang nggak punya juga bisa gitu melanjutkan, asal kita mempunyai niat, tujuan dan cita-cita, insya Allah pasti ada jalannya. Ada jalannya. Di antara tadi melalui beasiswa ya. Dan beasiswa sebenarnya banyak ya. Banyak sekali. Betul nggak sih? Sekarang anak-anak sekarang nyari beasiswa dari mana aja sebenarnya gitu loh. Mulai dari prestasi, dari tahfiz, dari
kebiasaan kita, contoh atlet, nari, contoh santri sekarang itu sudah banyak asal kita mau. Jadi ada jalur beasiswa masing-masing ya? Iya, betul sekali. Nah, ini juga salah satu pendorong ya untuk anak muda sekarang ya, jangan cuman belajar aja tapi mungkin bisa mengikuti berbagai organisasi dan di situ biasanya ada pintu-pintu untuk mendapatkan beasiswa ya. Nah, jadi dulu saya mendapatkan link beasiswa itu dari organisasi. Nah, disitulah pentingnya organisasi untuk menjadi link-link kita ke depan gitu. Karena sekarang juga udah banyak beasiswa untuk contoh untuk pengurus OSIS, pengurus Nahdlatul Ulama, pergunu IPPNU, asal kitanya mau, gitu sebenarnya gitu. Dan kitanya aktif mencari tahu ya. Karena orang itu akan ngasih walaupun kita nggak nyari, gitu. Orang itu akan mengasih karena melihat CV kita, melihat kegiatan kita, melihat prestasi kita. Insya Allah itu pasti ada jalannya. Begitu Bara. Jadi kita harus memanfaatkan waktu yang kita miliki ya. Iya. Untuk hal-hal yang positif. Insya Allah kalau kita juga berkegiatan yang positif, akan ada hal positif lain yang kita terima juga ya. Iya. Selain tadi membuka link ya, pergaulan kita makin luas ya. Kita juga nanti dilihat oleh orang lain ya, dan mudah-mudahan rezekinya nyamperin kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini mudah-mudahan jadi jalan untuk Bara semua ya. Jangan khawatir untuk anda-anda yang, kan saya yakin nggak cuma 1-2, banyak sekali orang-orang yang pengen melanjutkan sekolah tapi keterbatasan biaya gitu betul. Ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk anda ya. Amin, cari lah ya. Dan manfaatkan waktu mudanya sebaik-baiknya ya. Karena kalau udah tua mah udah beda pemikiran. Udah beda lagi ya. Dan justru nanti pintu-pintu keberhasilan, kesuksesan tuh sebenarnya bisa kita buka dikit demi dikit ya. Dari kita muda gitu ya. Betul. Kalau kita yang nggak mau buka gerbangnya, siapa lagi yang mau ngebukain ya kan? Oke. Baik, waktu kita sedikit lagi nih Teh Yupi ya. Mungkin masih ada pesan-pesan untuk Bara semua berkaitan dengan sekarang tugas yang diemban sebagai Duta Pendidikan, dan juga mungkin juga masukan-masukan tips and trik lain ya selaku Teh Yupi sebagai mahasiswa ya, dan juga sebagai ya tenaga-tenaga praktisi tadi ya di berbagai organisasi yang diikuti. Sok mangga. Ya, mungkin buat keluarga di rumah yang sedang nonton di Baraya Kita Online, jangan patah semangat apalagi di era pandemi. Jangan patah semangat tidak bisa melanjutkan pendidikan. Jangan patah semangat karena tidak memiliki materi untuk melanjutkan. Teruslah berkarya, teruslah mencoba, karena insya Allah selama kita niat kitanya baik dan tujuan kita bagus, insya Allah pasti ada jalannya. Teruslah berkarya dan teruslah berkarya, seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah Teh Yupi, apa yang disampaikan tadi sampai ya kepada Baraya semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, karena itu tujuannya. Itu dia tujuannya, untuk memberikan inspirasi ya, dan juga semangat ya untuk Baraya semua, apalagi sesuai dengan tugasnya di Duta Pendidikan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Teh Yupi, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Kami ucapkan terima kasih dan semangat terus ya untuk menjalankan segala tugas-tugasnya Teh ya. Lain kesempatan bisa nanti main lagi ke sini, kita ngobrol-ngobrol lain. Bahkan mungkin kita nanti bisa sinergis ya dengan kegiatan-kegiatan Duta Pendidikan ya. Ya Allah. Salam buat teman-teman dan juga keluarga di Gunung Halu ya. Waalaikumsalam. Baik Baraya semua, terima kasih atas perhatian Anda. Demikian bincang inspiratif kita bersama Teh Neng Yupi Amalia, Duta Pendidikan dan Duta Kooperatif Jawa Barat. Dan nanti jangan lupa untuk saksikan hasil tayangan kami di channel YouTube kami di Baraya Kita Official. Saya Andreas Medi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk simak terus barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com